Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Selamat pagi, salam olahraga untuk kelas 9 SMP Baitul Izzah Boarding School. Minggu ini kita materinya adalah penjas ya, penjas. Karena ternyata minggu sekarang itu masuknya minggu ketiga, berarti jadwalnya jadwal ke materi penjas. Kemarin salah tangkap, kemarin ternyata baru minggu kedua, yaitu jadwal PAI gitu, kata Pak Kurikulum. Oh ya, mohon maaf gitu. Terus kemudian kemarin itu kenapa nggak PAI tapi malah penjas gitu? Ya karena ya sudah terlanjur ngupload materi penjas lah, nggak apa-apa lah, nggak apa. Ya udah nggak apa-apa, kata Pak Kurikulum itu, kata Pak Dawus ya nggak apa-apa. Jadi sekarang sesuai jadwal lagi, yaitu minggu ketiga adalah penjas. Penjas itu minggu keberapa? Minggu ke-1 dan ketiga. Minggu kedua dan keempat itu jadwalnya PAI ya. Jadi kelas 9 sekarang jadwalnya penjas. Ini mohon maaf pakai pakai kaos karena memang ya temanya kita adalah olahraga, nggak apa-apa ya. Terus sekarang kelas 9 kita langsung buka saja materinya. Materinya sudah disediakan di di Google Classroom. Silahkan nanti kalian buka. Terus kemudian dibaca-baca ya. Dibuka terus kemudian dibaca-baca. Kita langsung saja buka materinya, yaitu bab yang keempat, aktivitas bela diri. Kita dalam video ini hanya penjelasan secara singkat dan padat saja ya, bukan berarti kita harus praktek dan sebagainya ya. Kalau praktek di dalam video itu ya susah gitu, susah. Olahraga itu penjas itu ya pelajarannya harus bertatap muka gitu, biar materinya bisa dipahami gitu. Karena ya kebanyakan praktek gitu, kebanyakan praktek. Kalau penjas nggak praktek ya bukan penjas sebenarnya gitu. Penjas nggak praktek ya bukan penjas ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang materinya saja, dijelaskan secara singkat dan padat. Adapun nanti ada yang harus dibaca sendiri ya, baca sendiri gitu ya. Ada yang harus dibacakan ya saya bacakan. Nah sekarang kita ke bab 4, yaitu aktivitas bela diri ya. Ini nggak usah dibaca, ini hanya pembukaan. Terus kemudian yang A, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencak silat. Nah ini juga sama, pembelaan. Ini ya kalian harus bisa memahami dan sebagainya seperti itu. Terus yang B, aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi gerak pencak silat. Kalau yang ini pembelajaran gerak spesifik ya. Jadi kalian harus bisa seperti itu gitulah, intinya gitulah gerak dasarnya. Terus yang ke B, ini aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi gerak pencaksilat. Kita baca dulu ya. Gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental, spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Nah, ini catat ini, siapa tahu nanti keluar di soal ya. Dengan demikian pencaksilat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki 4 aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Bentuk pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat antara lain sebagai berikut. Itu bentuknya apa aja? Yang pertama yaitu ada aktivitas pembelajaran jurus pertama. Jadi kalau di kelas 9 ini pencaksilatnya yang ke seni ya, pencaksilat yang ke seni. Kalau kelas 7 dan ke-8 itu pencaksilatnya yang ke yang mengarah ke sabung atau pertarungan atau lawan-lawan gitulah. Ya yang bisa bertarung gitu. Kalau yang kelas 9 ini pencaksilatnya yaitu jurus, maksudnya jurus untuk kesenian, seni gitu. Jadi biasanya tampil sendiri ini kalau yang seperti ini. Jurus pertama, nah ini
kalau dijelaskan secara online seperti ini ya susah, karena ya gerakan harus digerakkan gitu. Kita harus bisa tatap muka gitu. Makanya saya katakan pelajaran PJS itu yang dalam online itu ya kayaknya yang paling susah, karena ya harus praktek gitu. Ini saya tunjukkan gambar-gambarnya saja. Ini gerakan seperti ini, gerakan awalan, terus yang kedua, ketiga, keempat itu ya. Ini silakan dibaca sendiri ininya. Ini harusnya dipraktekkan ini. Terus ini dilakukan secara berulang-ulang. Sebaiknya untuk latihan ini dilakukan secara berpasangan, satu orang mengamati dan satu orang yang melakukan, dan apabila ada kekurangan bisa langsung dikoreksi temannya. Terus yang kedua, jurus yang kedua, biasanya orang-orang atlet pencak silat kalau cabai rawit ini udah hafal ini ya, biasanya gitu. Ini gerakan jurus yang kedua seperti ini. Ini ya gimana ya, saya juga bingung, ini harus dipraktekkan, tapi ya online seperti ini yang susah gitu. Ya pokoknya seperti ini, ada cara-caranya ya. Posisi awal berdiri tegak, kedua lutut agak ditekuk dan kedua tangan mengepal di samping badan. Tuh, hitungan 1, kaki kanan melangkah ke samping kanan bersamaan kedua dengan dipulkan ke depan lurus. Hitungan kedua, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal. Sambil menarik kaki kanan seperti sikap awal. Jadi gini. Hitungan ketiga, kaki kiri melangkah ke samping kiri bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus. Set, kaki kiri melangkah gitu ya. Hitungan keempat, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal sambil menarik kaki kiri seperti sikap awal. Set, gitu lagi. Lakukan gerakan ini berulang kali. Terus yang jurus ketiga nih. Hitungan pertama, langkahkan kaki kanan ke samping kanan bersamaan lutut agak direndahkan dan tangan kiri memukul lurus ke depan. Set, jadi miring. Set, tangan kiri, mohon maaf. Set, gitu. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke samping kiri bersamaan lutut agak direndahkan dan tangan kanan memukul jurus ke depan. Jadi gantian. Set. Ya kayak ini gambarnya gitu ya. Itu. Terus jurus keempat memutar menyamping, terus pukul tangan kiri, terus sama sikuan itu. Jurus kelima seperti ini, terus seperti ini, melangkah terus menendang ke depan gitu. Itu jurus-jurusnya ya. Ini silat untuk seni, bukan untuk yang tarung, bukan. Terus aktivitas pembelajaran mengoyahkan pertahanan lawan. Kita baca dulu. Aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi serangan. Berikut ini kamu mempelajari tentang variasi dan kombinasi serangan. Terdapat berbagai jenis latihan untuk mengembangkan keterampilan ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini ya. Sikap pasang, terus kemudian dengan alihkan perhatian lawan dengan cara mengarahkan kedua jari tangan ke kiri arah mata lawan. Terus yang ketiga, sikap perhatian lawan dialihkan dan dia berusaha untuk mengelak. Maka secara bersamaan serang dengan pukulan siku pada bagian ulu hatinya dan disusul dengan tendangan samping. Set, langsung tendang. Nah, gitu. Terus ini aktivitas pembelajaran melakukan serangan pendahuluan.
Pilihlah pasangan yang seimbang, berdiri berhadapan dengan jarak 1 meter, lakukan gerak memukul dan menangkis secara perlahan. Setelah bentuk gerakan sudah bagus, lalu baru diberi kekuatan. Jadi ya latihan sama temannya, pukul memukul, set 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 gitu. C. Aktivitas pembelajaran mengelak dari pukulan lawan. Mengelak itu ya bisa aja tangkisan, bisa aja menghindar gitu ya, bisalah, intinya menghindar. Yang D. Aktivitas pembelajaran mengelak dari tendangan lawan. Jadi mengelak itu ya pakai tangan, menangkis gitu, atau menghindar gitu ya, bisalah mengelak itu seperti itu. Nah ini ada juga menangkis ini ternyata. Ini menangkis, ditangkis ya, ya pokoknya ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah. Itu intinya gitu. Nah ini juga sama, tangkis dari pukulan lawan. Terus mengunci, sekarang mengunci. Dikunci ya, ini aduh agak susah ini sebenarnya kalau dijelaskan, ini harus praktek. Ya pokoknya kunci seperti ini dibaca sendiri ya. Dari dalam tangan, mengunci lawan dari dalam tangan, dari dalam, set, nah gitu, atau gini gitu. Terus mengunci siku tangan, jadi langsung di set, nah, jadi tangan di belakang gitu, itu siku tangan, jadi biar siku ini nggak gerak gitu, dikunci, set. Tuh. Terus mana nih, siku lawan dari atas bahu, mengunci siku lawan dari atas bahu. Jadi nanti gerakan akhirnya seperti ini, jadi biar sikunya enggak gerak gitu. Jadi itu gambarnya kan kayak digendong gitu ya. Nah ini maksudnya ini biar sikunya enggak gerak gitu. Menjatuhkan dengan mengambil kaki bagian luar. Ini jatuhan biasa, ada sliding kayak gini ya, ada sliding. Nah seperti itu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini mohon maaf, ini hanya penjelasannya mungkin ya kurang jelas, kurang dimengerti ya. Memang harus praktek gitu, harus praktek. Kalau praktek itu kan lebih gampang. Ini sekarang ada pilihan ganda, silakan nanti kalian isi sendiri, latihan sendiri, siapa tahu nanti ada keluar di apa namanya, di PTS atau PMAS-nya ya. Silakan diisi sendiri. Nah, untuk mengganti nilai tugas, ini tugasnya ya. Untuk mengganti nilai tugas, terlalu digedein dulu. Oke, untuk mengganti nilai tugas amal soleh, fotokan diri kalian dengan sedang melakukan gerakan jurus ya pukulan lah, jurus pukulan. Kalau dalam aset mungkin A1 gitu ya. Jadi silakan kalian foto diri kalian sedang melakukan gerakan pukulan, set, gitu. Sambil apa namanya, sambil ya pokoknya gerakan pukulan gitu ya. Bolehlah jurus A1 gitu. Tapi jangan di video ya, jangan di video, di foto aja. Silakan fotonya kirimkan ke Google Classroom atau boleh japri secara WhatsApp. Itu untuk pengganti nilai praktek. Oke? Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf ini kalau mungkin kurang jelas. Ya kewajiban saya harus mengajar, cuman ya sapor kemampuan ya seperti ini. Adapun namanya olahraga ya memang harusnya praktek gitu ya. Dari saya cukup sekian. Amal soleh di subscribe di subscribe ya, biar bikin videonya itu lebih semangat gitu.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dari saya cukup sekian, di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.